Shalom, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Heniliana dari Jujur Ministry. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru 2025, biar Tuhan menyertai kita sepanjang tahun ini. Sebelum kita memulai perenungan kita, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur karena Engkau yang sudah bawa kami memasuki tahun 2025. Tuhan, terima kasih kami melihat penyertaan-Mu, kami melihat Engkau menuntun kami melihat Engkau mengajar kami boleh melihat teguran-teguran-Mu untuk membuat kami dewasa sepanjang tahun yang sudah berlalu. Hari ini kalau kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah kebenaran-Mu itu boleh memerdekakan kami, mengajar kami, menuntun kami, untuk kami sungguh-sungguh boleh mengalami apa yang Tuhan janjikan sepanjang tahun 2025. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sobat Maestro, Jujur Ministry memiliki visi melayani dengan kasih sesuai perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang miskin. Misi kami membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati untuk orang tua dan anak-anak muda, untuk terus memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Luar biasa, kita sudah melewati tahun 2024 dan Tuhan sudah bawa kita masuk di tahun 2025. Tentunya dengan harapan, dengan kerinduan yang lebih besar. Tuhan akan pimpin kita, Tuhan akan sertai setiap langkah kita. Hari ini perenungan kita terambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berapa banyak dari kita itu sudah puas? Apalagi memasuki tahun yang baru gini, kita sudah puas dengan keluarga kita, suami yang baik, anak-anak pendidikannya baik, kita puas. Lalu bisnis kita baik, kita puas. Prestasi pekerjaan kita sudah puas sekali. Pelayanan kita, gereja kita sudah maju luar biasa, sudah diberkati luar biasa. Kita puas dengan semua hal itu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya melihat setinggi-tinggi apa prestasi yang kita buat, setinggi-tinggi apapun pencapaian yang kita sudah buat, kita tidak pernah puas. Tidak ada yang memuaskan. Satu tempat kosong di hati kita, itu selalu ada yang kurang. Tapi ada suatu kepuasan yang Tuhan janjikan itu bisa kita alami kalau kita isi dengan hal ini. Apa itu? Dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Seberapa banyak kelaparan kita, seberapa dalam kehausan kita akan Tuhan. Mazmur 42 ayat 1-12 saudara bisa baca nanti. Ayat yang kedua berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Sobat Maestro, mari kita bangun kembali, lapar dan haus akan Tuhan. Tuhan berfirman dengan sangat gamblang, jika kita tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Artinya, kita akan mengalami dan menikmati penggenapan janji-janji Tuhan. Tidak ada cara lain, tidak ada tips lain kecuali kita
tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan bicara tentang persekutuan yang karib, intim dengan Tuhan. Mazmur 25:14 berkata, Tuhan berkaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Hari ini kita diingatkan lagi, seberapa jauh Anda lapar dan haus akan Tuhan? Masihkah ada kerinduan untuk membaca firman Tuhan? Untuk meneliti firman Tuhan? Lebih lagi. Masihkah kita menyediakan waktu untuk kita bersekutu dengan firman-Nya? Dari yang 5 menit, naik 10 menit, naik setengah jam, bahkan berjam-jam kita menikmati firman Tuhan. Ini yang Daud ajarkan. Daud memiliki kehausan, kelaparan akan Tuhan. Dia menggambarkan seperti rusa, dikatakan seperti rusa yang merindukan air. Saudara, rusa kalau rindu sama air itu, dia akan cari itu sungai. Dan pada saat rusa berada di sisi sungai itu, kalau Anda mau tahu, aroma air itu akan menetralisir bau tubuh dari rusa, sehingga hewan-hewan buas itu tidak bisa mendeteksi kehadiran bau dari rusa itu. Jadi sungai yang berair itu adalah tempat yang sangat dirindukan oleh rusa untuk memuaskan rasa hausnya, sekaligus menjadi tempat melindungi diri dari musuh. Berapa banyak dari kita sampai hari ini masih sibuk pelayanan, masih aktif di gereja, masih dong, harus dong karena kita orang Kristen, tetapi tidak ada lapar dan haus akan kebenaran. Itu yang jadi perenungan kita. Biar kiranya sesudah kita mendengar firman Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari memasuki tahun yang baru, mari miliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Miliki kerinduan seperti Daud yang merindukan Dia, yang menantikan Dia. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, garis bawahi kebenaran, bukan rutinitas, bukan kesibukan di gereja, kesibukan di lapangan, bukan. Tapi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia disebut berbahagia. Dan siapa yang memuaskan kita? Tidak lain, Dia Tuhan. Hari-hari ini bagi Anda yang merasa kosong, bagi Anda yang merasa saya jauh dari Tuhan, saya sudah lama tidak tahu apa yang saya inginkan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami memasuki tahun yang baru. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau pasti menuntun kami, Engkau pasti menyertai kami. Tuhan, aku berdoa, hamba-Mu berdoa buat rekan-rekan kami yang hari-hari ini mengalami tidak tahu apa yang harus dikerjakan, tidak tahu dipuaskan dalam hal apa lagi. Aku berdoa, mari Tuhan, beri lapar dan haus akan Engkau, beri lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan, puaskan setiap kami, dan biar setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih, berkati kalau ada yang sakit, kalau ada yang mengalami jalan buntu, Tuhan sertai dan Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan, bahwa sungguh orang-orang yang lapar dan haus akan Engkau, sungguh mereka akan menjadi pribadi yang berbahagia, dan Engkau sendiri Yesus yang memuaskan kami.
Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Sobat Maestro. Kami dari Jujun Ministry mengucapkan selamat tahun baru bersama Tuhan bisa.